Halo semuanya, hari ini nggak seperti biasanya. Jadi hari ini aku nggak akan nge-review produk, tapi hari ini aku mau sharing ke teman-teman semua tentang kondisi kelainan hormonal aku yang aku udah kayak mengidap ini dari tahun 2013. Jadi aku itu punya PCOS. PCOS itu apa? PCOS itu adalah polycystic ovarian syndrome. Jadi awal mulanya aku akan cerita dulu tahun 2014. Sebenarnya dari 2013 itu aku mengalami gangguan hormon kayak haidnya tuh nggak teratur. Jadi kadang-kadang haidnya tuh 2 bulan atau 3 bulan sekali. Nah, pernah juga suatu ketika aku mengalami haid itu dalam 1 bulan itu full kayak gitu. Dan puncaknya 2014 itu November, aku ingat banget aku nggak halangan. Terus 2014 Desember itu aku menikah, dan Januari aku nggak halangan. Jadi Desember aku menikah, jadi aku nggak halangan tuh November, Desember, Januari. Nah, karena Desember aku menikah, which is di Januari tuh aku mikirnya I'm pregnant gitu, tapi ternyata pas aku test pack aku nggak hamil. Nah, karena test packnya negatif, mungkin bisa jadi kan salah ya, aku mikirnya kayak gitu. Akhirnya aku mutusin buat pergi ke dokter kandungan, SPOG. Waktu itu aku pergi ke rumah sakit Hermina Bekasi dan ketemu sama dokter SPOG namanya dokter Patu Tritonga. Sampai sana daftar segala macam. Akhirnya pas aku diperiksa, aku bilang kalau aku nggak halangan dari bulan November. Setelah di USG, dan waktu itu aku nggak transvaginal, jadi waktu itu aku cuman USG dari perut aja. Dokternya aku bilang, ini kamu PCOS. Dan saat itu aku langsung mikir, PCOS itu apa? Karena aku belum pernah denger itu sama sekali gitu. Akhirnya yaudah kamu google di PCOS itu apa gitu. Tapi akhirnya pas aku google, dok ini apa, aku nggak ngerti. Dan akhirnya dia mengatakan bahwa PCOS itu adalah gangguan hormon gitu. Kamu punya bulu kaki nggak? Enggak dok. Kamu kumisan? Ya sih, memang ada kumisan gitu dikit gitu. Terus haid kamu udah berapa lama kayak gini? Udah dari lama. Aku bilang 2013 2012 gitu. Ini sel telur kamu tuh kecil-kecil banget. Pokoknya ukuran normalnya tuh berapa ya? Pokoknya aku tuh di bawah itu gitu sel telur aku, dan kecil-kecil dan banyak gitu. Ini kamu apa namanya, kalau kena PCOS kayak gini akan sulit punya anak. Lo bayangin, gue baru 1 bulan nikah, terus habis itu Januari langsung dibilang gue susah punya anak. Rasanya kayak oh my god. Dan dokter ngejelasin ciri-ciri PCOS itu, yang pertama adalah haidnya nggak teratur, yang kedua jerawatan. Dan aku bener-bener sampai sekarang struggle banget sama masalah jerawat. Jadi jerawat aku jerawat hormonal. Terus yang ketiga, banyak bulu-bulu di badan, di kaki gitu. Tapi aku nggak ngalamin yang berat, yang bulu-bulu ini. Terus gampang naik berat badan dan susah nuruninnya. Dan ya itu aku ngalamin juga. Terus sel telurnya kecil-kecil. Ini cuma bisa dilihat kalau kalian teman-teman semuanya periksa ke dokter sel telurnya tuh segede apa. Ada lagi yang gangguan menstruasinya tuh, walaupun tiap bulan dia menstruasi tapi sel telurnya kecil-kecil. Ada yang tiba-tiba haidnya, kalau aku tipe yang haidnya nggak teratur, jadi 2 bulan haid, nanti 3 bulan lagi baru haid lagi. Jadi 1 bulan tuh nggak pernah aku haid full yang 1 bulan 12 kali itu aku nggak pernah. Ada yang tiba-tiba aku pernah nggak haid 2 bulan terus haidnya lama, tiba-tiba di masa tanggal-tanggal tertentu aku keluar bercak, dan itu kayak gitu-gitu lah tandanya. Dan aku baru dikasih tahu. Akhirnya aku pulang, dikasih obat sama dokter Patu Tritonga, dikasih obat apa ya, aku lupa karena itu udah dari 2014. Intinya obat untuk memperbesar sel telur itu gitu. Dan akhirnya aku juga dikasih tahu sama dokter gimana caranya untuk supaya memaintain PCOS ini. Dan aku dikasih tahu kalau PCOS ini tuh nggak bisa sembuh, dan aku harus maintain itu.
Itu aku yang oh my god, gue ini kenapa sih, kenapa harus gue gitu, kenapa nggak perempuan yang lain gitu. Terus tapi suami aku di situ bener-bener kayak ngedukung aku, ayo coba dulu. Jadi dokter menyarankan gimana caranya supaya PCOS-nya itu bisa di-maintain. Yang pertama adalah kita harus merubah pola hidup. Aku tuh suka banget minum minuman manis, aku suka banget makan makanan yang pokoknya aku waktu pas belum tahu aku PCOS tuh aku makan tuh jorok banget deh, pokoknya apa aja segalanya dimakan gitu. Saat itu aku mulai merubah, aku bener-bener ngerubah, aku menjauhi yang manis-manis. Dan aku dulu nggak pernah olahraga, sama sekali nggak pernah. Sedangkan dokter bilang olahraga terbagus untuk penderita PCOS adalah yang pertama berenang, dan gue nggak bisa. Yang kedua adalah lari, jalan cepat minimal 40 menit. Boro-boro gitu, gue aja habis sholat subuh tidur lagi, gue bangun jam 9, jam setengah 10, gimana gue mau jalan cepat 40 menit ya kan. Akhirnya mulai dari situ aku ngerubah semuanya, dari yang gue gak bisa berenang karena gue pengen banget punya anak, walaupun usia pernikahan gue saat itu emang baru sebulan 2 bulan gitu. Cuman karena klaimnya gue nggak bisa punya anak, lu bayangin gue nggak mau hidup gue nggak bisa punya anak. Akhirnya sama suami aku itu gue diajarin berenang, dan di dalam kolam berenang tuh gue nangis. Gue tuh karena gue tuh nggak bisa diajarin tuh nggak bisa karena gue tuh stres gitu, di bawah tekanan gue harus berenang supaya sel telur gue besar gitu kan. Sampai di dalam kolam berenang tuh gue nangis, terus gue bilang, ya Allah, kenapa sih harus gue gitu, kenapa sih harus, intinya gitu lah. Gue tuh ngerasa yang kenapa sih gue nih, kenapa gitu, kenapa sih cewek-cewek lain tuh bisa normal, kenapa gue enggak gitu kan. Akhirnya gue bisa berenang, dan gue terbiasa untuk jalan cepat saat itu. Jadi gue benar-benar merubah sampai berat badan gue tuh dari 51 turun jadi 46 dalam waktu 1 bulan. Dan penderita PCOS itu tidak boleh naik berat badan. Kenapa? Kalau kita penderita PCOS naik berat badan itu bakalan tambah susah untuk sembuh. Maksudnya bukan sembuh sih, itu bakalan susah untuk kayak sel telurnya gede-gede gitu, dan itu bakalan susah banget buat nge-maintain. Jadi bener-bener harus dijaga banget hormonnya. Gue harus bisa supaya gue haid tiap bulan. Gimana caranya? Kalau gue naik berat badan, gue nggak olahraga segala macam, pasti haid gue langsung berantakan lagi. Dan akhirnya mulai itu gue haid, walaupun nggak tiap bulan gue haid, tapi ada kemajuan. Jadi gue haid 2 bulan sekali, terus besoknya gue haid, bulan depannya nggak haid lagi. Sampai di Mei, di bulan Mei itu gue haid, terakhir haid. Juni gue nggak haid, sampai akhirnya di bulan Juni gue nggak haid. Gue nggak nyangka, gue cek tes pack, dan tes pack gue garis 2. Ternyata gue hamil, tapi gue nggak percaya. Akhirnya gue ke dokter, dan ternyata benar saat itu usia kandungan gue 7 minggu di 2015. Dan gue senang banget. Akhirnya selama dari Januari sampai Mei 5 bulan itu gue bener-bener berjuang banget sama kondisi hormon gue, dan sampai akhirnya gue bisa hamil alami. Karena orang-orang yang kena PCOS itu bakalan susah banget hamil alami, dan alhamdulillah banget gue bersyukur karena gue bisa hamil alami tanpa harus bayi tabung segala macam, karena itu uangnya gede banget. Dan gue nggak maksudnya gue harus, saat itu gue nggak ada untuk melakukan itu. Dan alhamdulillah Allah kasih gue mukjizat, gue bisa hamil tanpa harus melakukan bayi tabung, dan itu gue senang banget. Jadi buat teman-teman yang pejuang garis biru dan ngalamin PCOS sama kayak gue, tetap semangat ya, jangan berkecil hati, kalian pasti bisa gitu. Kalau ditanya sekarang udah sembuh atau belum, bahkan sampai anak gue sekarang 2, dan alhamdulillah dua-duanya hamil alami.
itu gue PCOS gue belum sembuh, dan sampai sekarang kondisi-kondisi kayak haid gue nggak lancar, terus apalagi ya, sakit di bagian bawah perut gue kalau lagi haid, yang sakitnya lumayan banget. Terus tiba-tiba yang waktu itu gue muncul kista waktu beberapa bulan lalu, tahun lalu gue tiba-tiba muncul kista karena haid gue 3 bulan gak haid, terus tiba-tiba muncul kista. Itu gara-gara hormon gue yang bener-bener berantakan banget. Tapi ini salah gue sih, maksudnya karena gue udah punya anak gue gitu ya, gue jadi mikirnya ayo udahlah nggak haid nggak apa-apa gitu. Terus nggak boleh sih, harusnya gue tetap memaintain pola hidup sehat gue yang waktu awal gue lakuin. Jujur aja sekarang agak sedikit longgar gitu, harusnya nggak boleh. Jadi buat teman-teman yang belum nikah terus ngerasa memiliki gangguan yang aneh sama periode menstruasinya, jangan takut buat ke dokter, jangan takut buat cek kondisinya sebelum nanti kalian nikah. Soalnya kalau misalkan udah nikah terus tiba-tiba kalian belum maintain itu, banyak banget cerita orang-orang yang sampai sekarang tuh masih struggle ngadepin PCOS dan berusaha punya anak. Jadi buat teman-teman yang belum nikah, ayo cek, nggak semenakutkan itu kok. Dan buat wanita-wanita di luar sana, emang gejalanya nih kadang-kadang kayak gangguan hormon biasa gitu, dan kadang-kadang cewek-cewek di luar tuh kayak nggak menyadari kalau dia itu mengidap PCOS, dan itu emang harus cuma dokter yang bisa tahu kita mengidap atau enggak. Jadi tetap semangat, tetap menjalankan pola hidup sehat, jangan lupa olahraga. Dan ini sih satu, dokter gue tuh selalu bilang, gue tuh sampai ganti dokter. Jadi dokter kandungan gue ada 2 sekarang. Yang pertama Pak Tritonga, yang kedua dokter Dewi Gaduh. Ini dokter gue lahiran anak kedua gue, dan sampai sekarang gue sama dia ngecek sel telur gue terakhir kemarin tahun lalu sambil pap smear, dan sel telur gue kecil-kecil kembali. Ya udah, gue ya nanti kalau misalkan berencana mau punya baby lagi, gue akan memaintain si sel telur kecil-kecil itu lagi lah. Dan dokter gue tuh selalu bilang, jangan makan manis-manis, jangan jajan manis-manis gitu lah, karena gula itu nggak cuma bahaya buat tubuh, tapi juga nggak bagus buat hormon kita gitu. Jadi semangat buat wanita-wanita pejuang garis biru, semangat juga buat wanita di luar sana yang mengidap PCOS sama kayak aku. Kalian pasti bisa sembuh, dan percaya sama Allah, percaya sama Tuhan. Kalau misalkan nggak ada yang nggak mungkin buat kita punya keturunan. Itu aja sharingnya dan curhatan aku. Semoga membantu dan meringankan beban pola pikir teman-teman yang ngerasa duh kok gue ngidap PCOS. Karena jujur aja penyakit ini tuh kayak bikin kita tuh mental down gitu loh. Ngerasa kayak jadi perempuan tuh nggak utuh, maksudnya ya kenapa sih gitu loh. Makanya aku bikin video ini supaya kamu nggak sendirian, banyak yang kayak kalian, dan sama-sama lagi berjuang supaya kita tetap bisa sehat. Itu aja dari aku. Jangan lupa like, subscribe video ini kalau kalian suka sama video ini, dan mungkin aku akan bercerita dan sharing lagi masalah kehamilan aku, karena PCOS ini mengaruh pada kehamilan aku. Sampai aku melahirkan baby aku harus prematur di anak aku yang pertama. See you next video.